Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Mardiana, dalam video pembelajaran mata kuliah pengantar agroindustri dengan pokok bahasan alat dan mesin agroindustri. Silahkan disimak baik-baik. Capaian pembelajaran materi ini yaitu mahasiswa dapat menjelaskan tentang alat dan mesin dalam proses agroindustri dari hulu ke hilir. Alat dan mesin agroindustri yang selanjutnya yaitu terkait dengan alat dan mesin penanam serta perawatan tanaman. Penanaman merupakan usaha penempatan biji atau benih di dalam tanah pada kedalaman tertentu atau menyebarkan biji di atas permukaan tanah. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan perkecambahan serta pertumbuhan biji yang baik. Alat dan mesin penanam yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mesin penanam biji-bijian. Mesin ini berfungsi untuk meletakkan benih berupa biji-bijian seperti biji kedelai, kacang tanah, jagung, dan lain sebagainya. Biji yang akan ditanam pada kedalaman tertentu dengan keseragaman yang relatif tinggi. Beberapa sifat fisik benih yang dapat mempengaruhi mesin tanam biji-bijian ini yaitu ukuran, bentuk, keseragaman bentuk dan ukuran, densitas persatuan volume, serta ketahanan terhadap tekanan dan gesekan. Contoh mesin ini yaitu alat tugal. Prinsip kerja tugal semi mekanis ini yaitu apabila ujung tugal ditancapkan atau dimasukkan ke dalam tanah, maka tekanan ini akan menyebabkan terbukanya mekanisme pengatur pengeluaran benih, sehingga dengan sendirinya benih-benih akan jatuh ke dalam tanah. Gambar alat tugal ini seperti pada slide ini. Alat dan mesin penanam yang kedua yaitu mesin penanam padi atau rice transplanter. Alat ini merupakan suatu alat tanam padi yang masih baru bagi petani Indonesia dalam penggunaannya. Berbeda dengan negara-negara maju yang sudah tidak asing dengan alat ini. Karena jumlah tenaga kerja semakin terbatas, untuk mengimbangi hal tersebut dibuatlah alat tanam agar kegiatan pertanian dapat berjalan dengan baik dan lancar. Saat ini, hal yang sama sudah mulai dirasakan oleh petani kita. Tenaga-tenaga petani muda sudah mulai beralih profesi mencari pekerjaan lain, sehingga tenaga kerja di bidang pertanian mulai menurun. Alat transplanter ini sangat dibutuhkan untuk mengatasi keterbatasan jumlah tenaga kerja untuk melakukan penanaman benih padi di lahan sawah. Dengan hadirnya teknologi ini diharapkan dapat mempercepat laju peningkatan produksi padi untuk mengimbangi pertambahan jumlah penduduk yang kian meningkat, sehingga kebutuhan akan pangan dapat terpenuhi bagi masyarakat kita. Contoh gambar mesin penanam padi seperti pada slide ini. Selanjutnya, yaitu alat dan mesin perawatan tanaman, yaitu alat dan mesin yang terkait dengan pemupukan. Cara penempatan pupuk serta pemberian pupuk ke dalam tanah secara tepat merupakan hal yang sangat penting. Agar pupuk dapat dimanfaatkan oleh tanaman dengan baik, pupuk harus berada dalam daerah perakaran. Pupuk tanaman dapat berbentuk padat, cair, atau gas. Pupuk tersebut dapat diberikan melalui beberapa cara,
dengan menggunakan alat penyebar pupuk. Alat atau mesin penyebar pupuk mempunyai bentuk bermacam-macam. Konstruksi dari alat tersebut tergantung dari jenis pupuk yang akan diberikan. Pada prinsipnya, antara jenis alat penanam dan alat pemupuk terdapat beberapa persamaan dalam prinsip kerja. Persamaannya yaitu adanya pembuka alur, lalu mekanisme penjatuhan pupuk atau benih, lalu penutup alur serta tempat pupuk atau benih. Dengan demikian, untuk beberapa jenis alat pemupuk yang didorong tenaga manusia atau ditarik hewan, atau traktor, prinsip kerjanya sama dengan alat penanaman. Alat dan mesin agroindustri yang selanjutnya yaitu terkait dengan alat dan mesin pemanenan. Panen merupakan salah satu kegiatan budidaya tanaman yang perlu mendapat perhatian khusus. Saat panen merupakan waktu yang kritis, karena untuk tanaman tertentu, apabila saat panen terlambat, maka kualitas maupun kuantitasnya akan menurun bahkan dapat rusak sama sekali. Oleh karena itu, pemanenan harus dilakukan dengan baik dan benar, dengan tujuan untuk menekan serendah mungkin masalah kehilangan produk yang pada akhirnya akan berpengaruh pada tinggi rendahnya hasil produktivitas. Beberapa jenis alat dan mesin pemanen tersaji pada gambar berikut. Gambar ini juga merupakan salah satu contoh alat dan mesin pemanen. Alat dan mesin agroindustri yang selanjutnya yaitu terkait dengan mesin pengolahan hasil pertanian. Mesin pengolahan hasil pertanian memiliki banyak jenis. Di antaranya yang pertama, mesin penggiling padi, yang kedua, mesin penepung, yang ketiga, mesin pengupas kulit kopi, yang keempat, mesin penyangrai kopi, yang kelima, mesin pengering biji-bijian, yang keenam, mesin konveyor, dan mesin yang lainnya. Apabila dikelompokkan, maka ada beberapa kelompok mesin pengolahan hasil pertanian. Yang pertama yaitu alat dan mesin perontokan. Kegiatan perontokan dikerjakan setelah kegiatan panen selesai dilakukan. Contohnya, yaitu kegiatan perontokan pada tanaman padi. Dahulu, kegiatan perontokan tanaman padi ini dilakukan secara manual dengan sistem gebot atau iles. Namun, saat ini teknologi alat dan mesin perontokan tanaman padi sudah sangat maju dan memiliki banyak tipe mesin perontok. Prinsip dasar dari perontokan ini yaitu bertujuan memisahkan butir gabah dari tangkai malainya. Untuk mesin perontok maka ada 4 mekanisme gerak, yaitu stripping, hammering, impact, dan kombinasi 2 atau lebih mekanisme gerak akibat kerja dinamis faktor sentrifugal. Mesin pengolahan hasil pertanian yang kedua yaitu alat dan mesin penanganan bahan. Proses penanganan bahan mencakup operasi dasar yang berhubungan dengan perpindahan bahan dalam jumlah massal ataupun individual, baik dalam kondisi padat ataupun semi padat, dengan cara gravitasi secara manual atau peralatan yang digerakkan oleh mesin. Untuk kegiatan produksi, pabrikasi, pemrosesan, atau pelayanan. Penanganan bahan tidak menambah nilai produk, tetapi justru akan menambah biaya produk
karena pelanggan harus membayar lebih akibat proses penanganan bahan tersebut. Dengan demikian, maka penanganan bahan ini harus dijaga seminimal mungkin. Contoh kasusnya yaitu penanganan bahan pada industri di India yang menyumbang hampir 40% dari biaya produksinya. Dari total waktu yang dihabiskan untuk membuat produk, 20% dari waktu tersebut digunakan untuk pemrosesan aktual, sementara 80% waktu sisanya dihabiskan untuk memindahkan bahan dari satu tempat ke tempat lainnya untuk menunggu pemrosesan selanjutnya. Penanganan bahan yang buruk dapat menyebabkan keterlambatan yang efeknya akan membuat peralatan berhenti bekerja. Penanganan bahan juga dapat didefinisikan sebagai fungsi yang berhubungan dengan persiapan, penempatan, dan penentuan posisi bahan untuk memfasilitasi pergerakan atau penyimpanannya. Alat dan mesin penanganan bahan yang banyak digunakan di bidang pertanian, baik di lahan maupun di dunia industri, yaitu biasanya menyangkut mesin untuk mengangkut hasil panen dari kebun menuju trailer, gudang, tempat produksi, dan lain-lain. Alat dan mesin penanganan bahan yang biasa digunakan yaitu seperti konveyor. Konveyor system merupakan peralatan yang digunakan untuk memindahkan barang atau bahan dari satu tempat ke tempat lain bersifat kontinu atau terus-menerus dalam jumlah yang besar. Gambar dan beberapa jenis konveyor system tersaji pada slide ini. Mesin pengolahan hasil pertanian selanjutnya yaitu alat dan mesin pembersihan, sortasi, dan grading. Alat dan mesin pembersihan, sortasi, dan grading yang akan dibahas pertama yaitu mesin pengayakan. Mesin pengayakan adalah suatu unit operasi di mana suatu campuran dari berbagai jenis ukuran partikel padat dipisahkan ke dalam dua atau lebih bagian-bagian kecil dengan cara melewatkannya di atas skrin atau ayakan. Atau dengan kata lain, pengayakan adalah suatu proses pemisahan bahan berdasarkan ukuran lubang kawat yang terdapat pada ayakan. Bahan yang lebih kecil dari ukuran mes atau lubang akan masuk, sedangkan yang berukuran besar akan tertahan pada permukaan kawat ayakan. Setiap fraksi tersebut menjadi lebih seragam dalam ukurannya dibandingkan campuran aslinya. Selain itu, tujuan akhir dari proses pengayakan juga untuk mempersiapkan produk umpan atau feed yang ukurannya sesuai untuk beberapa proses berikutnya. Produk dari proses pengayakan terbagi ke dalam dua jenis, yaitu ukuran lebih besar daripada ukuran lubang-lubang ayakan atau disebut oversize, dan ukuran yang lebih kecil daripada ukuran lubang-lubang ayakan atau disebut undersize. Beberapa jenis mesin pengayakan tersaji pada gambar ini. Mesin selanjutnya yaitu mesin pembersihan secara abrasi. Pembersihan abrasi digunakan untuk membersihkan kotoran yang melekat secara kuat pada permukaan bahan pangan. Dalam hal ini, pengertian pembersihan abrasi bisa mencakup operasi pengupasan, misalnya pengupasan kentang, atau untuk menghilangkan kotoran sekaligus kulit kentang. Dan selanjutnya pembersihan lapisan permukaan yang berwarna coklat pada daging kelapa bisa dikategorikan pula sebagai suatu operasi pembersihan secara abrasi.
Pengupasan merupakan proses yang dilalui oleh bahan pangan sebelum dilakukan proses pengolahan lebih lanjut hingga bahan pangan siap dikonsumsi. Tujuan dari pengupasan yaitu untuk menghilangkan kulit bagian luar buah atau sayur. Hal ini dilakukan untuk mengurangi dan meminimalisir terjadinya kontaminasi. Pengupasan buah dan sayur efisien apabila daging buah yang terbuang sedikit. Pengupasan biasanya dilakukan dengan alat bantu berupa pisau yang biasanya terbuat dari besi, baja maupun dari stainless steel. Pengupasan bahan pangan dalam skala besar dapat dilakukan dengan bantuan mesin pengupas. Mesin pengupas ini dapat bekerja secara terus-menerus sehingga pekerjaan pengupasan menjadi lebih efisien. Mesin pengupas ini terdiri dari lempengan yang memiliki permukaan kasar, di mana lempengan tersebut berputar dan bergesekan langsung dengan permukaan bahan yang akan dikupas. Contohnya pada mesin pengupas buah kopi. Gesekan yang dihasilkan antara buah dengan permukaan kasar akan menyebabkan terkelupasnya kulit buah kopi. Untuk buah dengan bentuk yang tidak beraturan, biasanya limbah yang dihasilkan cukup besar, tetapi proses pengupasannya lebih cepat. Mesin yang selanjutnya yaitu mesin pembersihan secara aspirasi. Prinsip pembersihan dengan cara aspirasi yaitu pemisahan antara kotoran atau kontaminan dan bahan utama dengan menggunakan udara mengalir untuk melakukan pemisahan berdasarkan pada perbedaan berat. Secara umum, bahan yang akan dibersihkan dialirkan melalui suatu aliran udara sedemikian rupa sehingga terjadi pemisahan berdasarkan pada beratnya. Benda yang ringan akan dibawa terbang udara, sedangkan benda yang berat akan jatuh. Dengan demikian, maka akan diperoleh beberapa aliran produk dengan karakteristik yang berbeda. Contoh mesin yang memanfaatkan prinsip pembersihan secara aspirasi ini yaitu mesin pengupas gabah atau disebut husker. Mesin pengupas gabah adalah mesin yang terdiri atas unit pengupas gabah, lalu unit penghembus atau pembersih, dan unit motor penggerak. Mesin ini berfungsi mengupas gabah dan menghembuskan sekam agar terpisah dari berasnya. Mesin selanjutnya yaitu mesin pembersih secara magnetik. Sesuai dengan mekanismenya, pembersihan magnetik hanya dapat digunakan untuk memisahkan produk berdasarkan pada sifat magnetnya. Sebagai contoh, karena proses penepung gandum menjadi tepung terigu memerlukan proses penggilingan yang ekstensif, maka mungkin saja dalam prosesnya akan terjadi kontaminasi bahan-bahan logam, pecahan, serpihan, atau serbuk logam. Pembersihan kontaminan logam atau bahan-bahan lain yang mempunyai sifat magnet tentunya akan sangat efisien jika digunakan sistem pembersihan magnetik. Magnet yang digunakan bisa berupa magnet alam atau magnet buatan, yaitu elektromagnet. Elektromagnet mempunyai keuntungan dalam hal pembersihan, di mana pada saat aliran listrik dimatikan, maka serta-merta kotoran yang sebelumnya menempel akan jatuh karena sifat magnet akan hilang. Namun, untuk jenis magnet alami atau magnet permanen, umumnya lebih murah, walaupun relatif lebih sulit dibersihkan. Pembersihan dengan sistem magnet ini sering disebut sebagai sistem metal detektor. Mesin selanjutnya yaitu mesin pembersihan secara basah. Secara umum, operasi pembersihan secara basah sangat efektif
untuk memisahkan kotoran yang secara kuat menempel pada bahan. Di samping itu, pada pembersihan cara basah, bisa dimungkinkan menambahkan deterjen dan sanitizer sehingga efisiensi pembersihan bisa ditingkatkan. Tetapi, kerugian dari sistem pembersihan dengan cara ini yaitu dibutuhkan cukup banyak air dan diproduksinya cukup banyak air bekas cucian yang kotor atau limbah. Selain itu, menyebabkan bahan yang dibersihkan menjadi basah, sehingga mudah menjadi busuk dan mengalami rekontaminasi. Hal lain disebabkan bahan yang telah dibersihkan menjadi basah, maka perlu dilakukan tahap penirisan yang bisa dilakukan dengan menggunakan sistem saringan atau sentrifugasi. Ada beberapa jenis mesin yang digunakan untuk pembersihan cara basah. Yang pertama yaitu spray drum washer. Mesin ini efektif untuk menghilangkan kotoran yang melekat kuat secara fisik pada permukaan bahan. Pembersihan bahan pertanian dengan alat ini menggunakan cara pencucian dengan penyemprotan air ke bahan yang akan dibersihkan. Cara ini merupakan metode pembersihan yang paling banyak digunakan di industri pangan. Mesin yang kedua yaitu flotation washing machine. Mesin ini bekerja berdasarkan pada perbedaan densitas antara bahan utama dan kontaminannya. Efektivitas pembersihan dengan cara ini bisa ditingkatkan dengan memodifikasi densitas larutan yang digunakan, yaitu dengan cara menambahkan padatan atau garam terlarut. Metode pencucian dengan sistem flotasi ini disempurnakan dengan metode froth flotation, yaitu dengan digunakannya suatu senyawa pembasah tertentu, sehingga diperoleh kemudahan dalam pemisahan kontaminan atau kotoran dengan bahan utama. Contohnya dalam proses pembersihan kacang kapri digunakan sistem flotasi dalam larutan minyak pelikan yang dilengkapi dengan sistem semprotan udara melalui larutan minyak pelikan tersebut sehingga akan dihasilkan busa. Busa ini akan menarik kotoran, sedangkan kacang kaprinya tetap terendam. Dengan demikian, kotoran akan lebih mudah dipisahkan, sedangkan kacang kapri juga mudah diambil dan dicuci bersih. Selanjutnya yaitu alat dan mesin sortasi. Sortasi merupakan pemisahan bahan yang sudah dibersihkan ke dalam berbagai fraksi kualitas berdasarkan karakteristik fisik meliputi kadar air, bentuk, ukuran, berat jenis, tekstur, warna, benda asing atau kotoran. Juga berdasarkan karakteristik kimia yaitu komposisi bahan, bau, dan rasa ketengikan, serta berdasarkan karakteristik biologi seperti jenis dan jumlah kerusakan oleh serangga, jumlah mikroba, dan daya tumbuh khususnya pada bahan pertanian berbentuk biji. Operasi sortasi atau penyortiran sering dilakukan di awal proses. Setelah pembersihan, untuk memisahkan mana bahan yang layak diproses selanjutnya atau mana bahan yang harus dipisahkan atau disebut off-grade. Namun, bahan yang dipisahkan tidak harus berupa kotoran atau kontaminan yang harus dibuang. Bisa jadi produk atau yang disebut off-grade bisa dimanfaatkan untuk keperluan lain atau dijual dengan harga yang lebih murah. Berbagai alasan untuk melakukan sortasi antara lain untuk menghasilkan produk yang mempunyai spesifikasi lebih sesuai dengan persyaratan produksi, terutama untuk proses produksi dengan sistem mesin dan otomatis.
Alat dan mesin selanjutnya yaitu alat dan mesin grading. Proses grading dilakukan setelah dilakukannya proses sortasi. Dasar dari operasi grading yaitu pemisahan berdasarkan pada mutu bahan. Dalam hal ini, mutu mempunyai pengertian yang bermacam-macam, tergantung pada komoditas, kegunaan, dan kebiasaan-kebiasaan konsumen. Mutu biasanya ditentukan oleh kombinasi dari berbagai kriteria mutu yang berbeda. Oleh karena itu, operasi grading mutu biasanya lebih kompleks daripada operasi sortasi. Grading bisa dilakukan secara manual maupun secara otomatis. Secara umum, metode grading bisa dilakukan dengan cara manual dan dengan cara otomatis menggunakan mesin. Dengan cara manual, biasanya dilakukan dengan cara membandingkan karakteristik yang diamati dengan standar baku yang ada, seperti model, bentuk, warna, dan lain-lain. Sedangkan sistem grading dengan otomatis bisa dilakukan dengan berbagai mesin. Mesin yang biasanya digunakan yaitu mesin grading dengan prinsip inline grading. Salah satu mesin yang banyak digunakan untuk keperluan ini sering disebut sebagai vision machine. Vision machine mempunyai kemampuan mendiskriminasikan kelas mutu berdasarkan pada karakteristik elektronik. Selanjutnya yaitu alat dan mesin pengecilan ukuran. Pengecilan ukuran atau size reduction artinya membagi-bagi suatu bahan padat menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dengan menggunakan gaya mekanis atau menekan. Pengecilan ukuran merupakan salah satu proses dalam industri pengolahan bahan pertanian. Operasi ini merupakan salah satu proses dalam industri yang sangat penting. Operasi pengecilan ini bertujuan untuk mempermudah proses selanjutnya, sehingga akan lebih efektif dalam penanganan pasca panen komoditas pertanian. Penggunaan alat pengecilan ukuran bertujuan untuk mendapatkan efektivitas dalam operasi reduksi, sehingga akan mendapatkan hasil yang maksimal. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pemilihan alat size reduction adalah ukuran umpan, size reduction ratio, distribusi ukuran partikel di arus produk, kapasitas, sifat bahan seperti hardness, abrasiveness, stickiness, densitas, dan flammability, serta kondisi basah atau kering. Berdasarkan cara kerja dan ukuran produk yang diperoleh, maka peralatan size reduction dapat dibedakan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, mesin pemecah. Yang kedua, mesin giling. Yang ketiga, mesin giling ultra halus. Dan yang keempat, mesin pemotong. Selanjutnya, saya akan membahas satu persatu dari pengelompokan mesin pengecilan ukuran. Yang pertama yaitu mesin giling atau dikenal dengan grinder dan milling. Mesin ini bertugas memperkecil bahan yang berasal dari mesin pemecah hingga menjadi serbuk. Hasil pemecahan atau disebut intermediate grinder dapat lolos dari ayakan dengan ukuran 40 mes. Kebanyakan hasil penggiling halus akan lolos ayakan pada 200 mes. Mesin giling yang pertama yaitu hammer mill, di mana prinsip kerja dari mesin ini yaitu rotor dengan kecepatan tinggi akan memutar palu-palu pemukul di sepanjang lintasannya. Bahan yang masuk akan terpukul oleh palu yang berputar dan bertumbukan dengan dinding.
Akibatnya, akan terjadi pemecahan bahan. Proses ini berlangsung terus hingga didapatkan bahan yang dapat lolos dari saringan di bagian bawah alat. Hammer mill merupakan penggiling yang serbaguna. Dapat digunakan untuk bahan kristal, bahan berserat, dan bahan yang agak lengket. Pada skala industri, penggiling jenis ini digunakan untuk merica dan bumbu-bumbu lain, susu kering, gula, dan lain sebagainya. Mesin giling yang kedua yaitu dish mill, merupakan mesin pengecil ukuran yang mempunyai kemampuan menghasilkan bahan yang halus. Mesin yang ketiga, multi-mill, dapat digunakan untuk berbagai macam bahan. Pada industri, multi-mill ini digunakan dalam aplikasi penepungan basah dan kering. Alat dan mesin pengecilan ukuran yang kedua yaitu mesin pemotong atau cutting machine. Memotong adalah pekerjaan yang dilakukan untuk mengecilkan ukuran suatu bahan, baik dengan pisau atau dengan alat pemotong lainnya, pada arah melintang panjang serat bahan. Contoh mesin pemotong yaitu vegetable cutter machine. Mesin ini dapat memotong buah dan sayur dengan potongan yang persis satu sama lain, sehingga hasil akhir sayur atau buah yang dipotong menjadi lebih baik. Selain itu, dengan penggunaan mesin ini, maka pengerjaan memotong atau merajang sayur dan buah dapat menjadi lebih efisien baik dari segi waktu maupun biaya. Bagian-bagian dari mesin ini ditampilkan pada gambar berikut ini. Mesin pengolahan hasil pertanian selanjutnya yaitu mesin pengering pada pengolahan hasil pertanian. Pengeringan hasil pertanian merupakan masalah utama yang sering dihadapi oleh petani tradisional. Kadar air awal yang cukup tinggi serta cuaca yang tidak mendukung sering menjadi kendala yang sangat sulit dihadapi. Dalam kehidupan sehari-hari, proses pengeringan sering kita jumpai terutama dalam pengeringan produk pangan hasil pertanian. Contohnya petani yang mengeringkan gabah saat panen padi yang dilakukan petani konvensional di pedesaan. Proses pengeringan yang banyak dilakukan secara konvensional yaitu dengan menjemur produk yang akan dikeringkan di bawah sinar terik matahari. Cara ini memerlukan waktu yang lama dan apabila digunakan untuk mengeringkan bahan pangan, tingkat kehigienisannya kurang terjamin karena kemungkinan terkontaminasi oleh polutan. Agar hasil pertanian tetap bertahan dalam jangka waktu yang lama, maka perlu dilakukan pengeringan dengan menggunakan teknologi sehingga tidak bergantung lagi pada cuaca. Pada industri yang mengolah hasil pertanian, proses pengeringan menjadi suatu proses yang penting. Pengeringan merupakan upaya untuk mengurangi kandungan air pada bahan hingga tercapainya kadar air yang seimbang dengan lingkungan sekitar. Tujuan proses ini untuk mengurangi kadar air sehingga memperlambat laju kerusakan bahan oleh mikroorganisme. Banyak faktor yang harus diperhatikan dalam melakukan pengeringan, yaitu suhu, tekanan, dan mekanisme perpindahan bahan. Ada beberapa contoh mesin pengering yang sering digunakan pada industri pengolahan hasil pertanian. Yang pertama, pengering baki atau tray dryer. Disebut juga dengan istilah pengering rak atau pengering kabinet. Tray dryer mempunyai bentuk persegi dan di dalamnya berisi rak-rak yang digunakan sebagai tempat bahan yang akan dikeringkan.
Bahan yang akan dikeringkan dengan menggunakan tray dryer, yaitu bahan yang berbentuk padat atau butiran dengan jumlah yang tidak terlalu besar. Mesin pengering yang kedua yaitu spray dryer, merupakan jenis pengering yang digunakan untuk menguapkan dan mengeringkan larutan dan bubur atau slurry sampai kering dengan cara termal, sehingga didapatkan hasil berupa bahan padat yang kering. Spray dryer dapat menggabungkan fungsi evaporasi, kristalisator, pengering, unit penghalus, dan unit klasifikasi. Mesin pengering yang ketiga yaitu rotary dryer, atau disebut juga dengan istilah drum dryer. Merupakan alat pengering berbentuk sebuah drum yang berputar secara kontinu yang dipanaskan dengan tungku atau gasifier. Alat pengering ini dapat bekerja pada aliran udara melalui poros silinder pada suhu 1200 hingga 1800 derajat Fahrenheit. Tetapi pengering ini lebih seringnya digunakan pada suhu 400 hingga 900 derajat Fahrenheit. Rotary dryer sudah sangat dikenal luas di kalangan industri karena proses pengeringannya jarang menghadapi kegagalan, baik dari segi output kualitas maupun kuantitas. Namun, sejak terjadinya kelangkaan dan mahalnya bahan bakar minyak dan gas, maka teknologi rotary dryer mulai dikembangkan untuk berdampingan dengan teknologi bahan bakar substitusi seperti burner batubara, gas sintesis, dan sebagainya. Mesin pengering yang keempat yaitu mesin pengeringan beku atau freeze dryer. Merupakan salah satu metode pengeringan yang mempunyai keunggulan dalam mempertahankan mutu hasil pengeringan, khususnya untuk produk-produk yang sensitif terhadap panas. Dari semua metode pengeringan, salah satu metode pengeringan yang dianggap paling baik saat ini yaitu metode freeze drying atau yang lebih dikenal dengan metode pengeringan beku. Demikian pemaparan materi tentang alat dan mesin agroindustri dari hulu ke hilir. Semoga dapat dipahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.